saya persilahkan kepada penyaji pertama untuk mempresentasikan. Saya persilahkan kepada Ibu Milen, G. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mulai dari pendahuluan, yang mana sistem koloid pertama kali dikemukakan oleh Thomas Graham, seorang ilmuwan dari Inggris. Thomas Graham menemukan bahwa larutan natrium klorida mudah terdifusi, sedangkan kanji, gelatin, dan putih telur sangat lambat atau sama sekali tidak berdifusi. Difusi merupakan proses bergeraknya molekul dari larutan dengan konsentrasi lebih tinggi ke larutan dengan konsentrasi lebih rendah yang terjadi secara spontan. Zat-zat yang sukar berdifusi disebut koloid. Oswald pada tahun 1907 mengemukakan istilah sistem terdispersi dan medium pendispersi. Sistem koloid termasuk salah satu sistem dispersi. Sistem dispersi lainnya adalah larutan sejati dan suspensi. Koloid terdapat banyak macamnya ditinjau dari fase terdispersi dan medium pendispersinya. Partikel koloid mempunyai sifat-sifat yaitu efek Tyndall, gerak Brown, muatan koloid, koloid pelindung, dialisis, koloid liofil, dan koloid liofob, serta ukuran partikel koloid berada di antara partikel larutan sejati dan partikel suspensi. Partikel koloid dapat dibuat dari penggabungan partikel larutan sejati melalui kondensasi atau pemecahan partikel suspensi melalui cara dispersi. Sistem koloid banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena karakteristik koloid yang dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Makalah ini akan membahas lebih lanjut terkait sistem koloid, sifat dan pembuatan koloid, serta koloid di sekitar kita. Berikut ini adalah peta konsep koloid. Koloid pada bahasan kali ini akan dibahas menjadi 3. Yang pertama, sistem koloid yang terdiri dari pengertian sistem koloid dan definisi koloid. Kemudian sifat koloid yang terdiri dari efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Kemudian bahasan yang terakhir yaitu pembuatan koloid yang terdiri dari 2 cara, yaitu cara kondensasi dan dispersi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya Milen. Baik rekan-rekan, kita amati menggunakan mikroskop. Kalau yang berukuran mikroskopis, ada juga yang berukuran makroskopis. Dan lebih sederhananya lagi, kita bisa menggunakan dengan sumber cahaya, yaitu senter. Baik, selanjutnya yaitu mengenai sistem dispersi. Jadi sebelum kita membahas jenis-jenis koloid, kita akan mengkaji dulu mengenai sistem dispersi. Di mana sistem dispersi itu merupakan jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain yang disebut dengan dispersi. Contohnya adalah tepung kanji jika dimasukkan ke dalam air, khususnya air panas, akan membentuk sistem dispersi, di mana air sebagai medium pendispersi dan tepung kanji itu disebut sebagai zat terdispersi, atau dia mengalami fase terdispersi. Itu adalah sistem dispersi. Di mana sistem dispersi itu dibagi menjadi 2, ada medium pendispersinya dan ada juga zat terdispersinya. Selanjutnya untuk dispersi sendiri itu berdasarkan ukuran partikelnya itu dibagi menjadi 3. Ada suspensi, ada larutan, dan juga ada koloid. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk suspensi sendiri itu adalah sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif bar merata di dalam medium pendispersinya. Contohnya adalah endapan hasil reaksi atau pasir yang dicampur. Dalam sistem dispersi tersebut, partikel-partikel terdispersi dapat diamati dengan mikroskop dan bahkan menggunakan mata. Itu adalah suspensi. Selanjutnya ada larutan. Larutan itu adalah sistem dispersi yang ukuran partikel-partikel sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan atau tidak dapat diamati antara partikel pendispersinya dengan partikel terdispersinya, walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat pembesaran tinggi. Nah, contohnya adalah jika air itu dicampurkan dengan garam.
Jadi itu merupakan sebuah larutan. Jadi bisa dikatakan seperti campuran homogen. Jadi sulit untuk dibedakan antara yang pendispersinya dan terdispersinya. Selanjutnya ada koloid. Nah, koloid sendiri itu adalah berasal dari kata kolia, yang dalam bahasa Yunani berarti lem. Istilah koloid itu diperkenalkan pertama kali oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Contoh koloid itu adalah santan, susu, dan lem. Itu tadi mengenai sistem dispersi. Berikutnya, kita bisa membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang kita lihat dari ukuran partikel. Jadi untuk larutan itu kurang dari 100 nanometer, kemudian yang koloid itu 1 sampai 100 nanometer, dan untuk suspensi itu lebih dari 100 nanometer berdasarkan ukuran partikel. Selanjutnya penampilan fisik. Untuk larutan sendiri itu jernih, partikel terdispersi itu tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Selanjutnya untuk koloid, keruh sampai ke jernih, partikel terdispersinya hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra, dan suspensi itu lebih ke keruh, partikel terdispersinya dapat diamati langsung dengan mata. Selanjutnya kestabilan jika didiamkan. Untuk larutan tidak terpisah, jadi sangat stabil. Untuk koloid suka terpisah, relatif stabil. Dan yang terakhir suspensi itu mudah terpisah, jadi dia tuh mengendap. Selanjutnya cara pemisahan. Kalau untuk larutan itu tidak dapat disaring, untuk koloid tidak dapat disaring juga, dan suspensi itu bisa mengalami filtrasi atau penyaringan. Contohnya adalah untuk larutan adalah larutan gula, bisa juga larutan garam. Untuk koloid sendiri itu susu, santan, lem, dan suspensi itu adalah campuran kopi dan air. Nah, itu tadi perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid yang pertama, dari definisinya terlebih dahulu, pada sistem koloid, zat terlarut itu disebut dengan zat terdispersi atau zat yang jumlahnya sedikit. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut dengan zat pendispersi atau medium pendispersinya. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase tersebut, jenis koloid itu ada 3, antara lain sol, terdispersi padat, emulsi, terdispersi cair, dan buih itu terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersinya itu disebut dengan gas atau aerosol. Jadi yang pertama itu mengenai sol. Sol itu adalah jenis koloid di mana fase terdispersinya itu berupa zat padat dan medium pendispersinya itu berupa zat cair. Jika medium pendispersinya itu zat padat disebut juga dengan sol padat. Nah, contoh koloid jenis sol ini adalah tinta, cat, itu adalah jenis sol. Selanjutnya ada aerosol. Aerosol itu adalah salah satu jenis koloid yang fase terdispersinya berupa zat padat atau zat cair dan medium pendispersinya gas. Jadi koloid ini disebut dengan aerosol padat jika fase terdispersinya padat. Sedangkan jika fase terdispersinya itu cair, maka disebut dengan aerosol cair. Nah, contohnya adalah minyak wangi atau parfum, obat nyamuk, dan juga cat semprot. Itu adalah salah satu jenis dari aerosol. Selanjutnya ada emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya, zat cair dan medium itu pendispersinya adalah zat cair juga. Pada emulsi, kedua zat cair tidak saling melarutkan. Hal ini karena adanya peran zat pengemulsi.
Nah, contoh dari emulsi itu adalah susu, kemudian santan, mayonaise, kuning telur. Baik, selanjutnya ada buih. Nah, buih itu merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Nah, contoh koloid ini adalah sabun, deterjen, busa. Busa itu termasuk buih padat, dan batu apung juga termasuk buih padat. Dan yang terakhir adalah gel. Jadi bisa disebut juga dengan emulsi padat. Merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran antara zat padat dengan zat cair. Nah, gel tersebut terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Contohnya adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, gel silika, karena dari sifatnya itu adalah elastisitas. Jadi bisa dibagi menjadi dua, dari yang elastisitas menjadi yang non-elastisitas. Jadi itu berkaitan dengan jenis-jenis koloid. Nah, berikut rangkuman mengenai perbedaan antara terdispersi dan pendispersi pada sistem koloid. Jadi hampir sama seperti tadi. Yang pertama, fase terdispersi itu padat. Kalau fase pendispersi itu padat juga, namanya sol padat. Contohnya itu adalah paduan logam, kaca berwarna, dan lain-lain. Yang kedua, fase terdispersi itu padat, fase pendispersi itu cair, namanya itu sol. Contohnya adalah cat, pasta gigi, kanji, sol emas, agar-agar, dan lain sebagainya. Kemudian padat untuk fase terdispersi dan gas pada fase pendispersi itu namanya adalah aerosol padat. Contohnya adalah asap dan debu. Kemudian ada fase terdispersi cair dan fase pendispersinya dia padat. Namanya adalah emulsi padat. Contohnya adalah keju, jeli, mentega, dan mutiara. Berikutnya, fase terdispersi itu dia cair, kemudian fase pendispersinya dia juga cair, namanya emulsi. Contohnya adalah santan, es krim, susu, minyak ikan. Kemudian fase terdispersinya dia cair dan fase pendispersinya dia gas. Namanya adalah aerosol cair. Contohnya adalah awan, kabut, dan hairspray. Selanjutnya, jika terdispersinya itu adalah gas dan pendispersinya adalah padat, namanya busa padat. Contohnya adalah batu apung dan karet busa. Dan yang terakhir, untuk fase terdispersinya itu adalah gas, sedangkan pendispersinya dia cair, namanya adalah buih. Contohnya adalah buih sabun, krim kocok. Berikut adalah perbedaan dari terdispersi dan pendispersi pada sistem koloid. Selanjutnya, dari segi kontekstual antara koloid dan polusi. Jadi ini berkaitan dengan masalah lingkungan. Jadi masalah lingkungan yang terkait dengan koloid itu adalah asap dan kabut. Disebut dengan asbut. Nah, kabut adalah dispersi partikel air dalam udara. Jika asap bergabung dengan kabut, nah kabut menghalangi asap naik. Kemudian asap yang mengandung belerang atau dioksida dapat mengiritasi paru-paru dan menyebabkan batuk. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan mengenai jenis-jenis dan perbedaan dispersi. Sesi selanjutnya saya persilahkan kepada penyaji selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Bapak dan mohon izin kepada Bapak dan juga rekan-rekan. Mohon dipermaklumkan karena saya off cam, dikarenakan sinyal saya
belakangan ini agak kurang stabil. Baik, dan untuk lebih memanfaatkan waktu, saya akan melanjutkan presentasinya mengenai sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid seperti tadi yang telah ditampilkan pada peta konsep itu ada 8 jenis. Yang pertama itu adalah efek Tyndall yang saya akan bahas menjadi efek Tyndall. Kemudian yang kedua adalah gerak Brown, yang ketiga adalah elektroforesis, yang keempat adalah absorpsi, yang kelima adalah koagulasi, yang keenam adalah koloid pelindung, yang ketujuh adalah dialisis, dan yang kedelapan adalah koloid liofil dan liofob. Baik, berikutnya saya akan membahas satu persatu mengenai sifat-sifat dari koloid, dan saya akan mulai dari efek Tyndall. Untuk slide-nya. Baik. Saya sudah Ibu. Nggih, sampun. Nggih, untuk yang pertama itu mengenai efek Tyndall. Efek Tyndall ini ditemukan pertama kali oleh John Tyndall. Beliau adalah seorang ahli fisika Inggris di tahun 1869. Kita lihat di layar ada 2 buah gambar. Ada gambar sebelah kanan dan juga ada gambar di sebelah kiri. Dan pada gambar sebelah kanan itu ada 2 buah gelas. Jadi saya akan jabarkan mengenai peristiwa pada bagaimana terjadinya efek Tyndall ini. Jadi pada percobaan pertama, jika di dalam sebuah tabung kimia diisi larutan, kemudian disinari dengan sinar, bisa menggunakan senter maupun pointer seperti pada gambar, dari arah ataupun sisi kanan ataupun sisi kiri tabung. Kemudian dari pengamatan tersebut, kondisi cairan masih sama. Tetapi jika kita meletakkan layar tersebut bisa berwarna hitam ataupun gelap dari arah yang berlawanan dari sisi sumber sinar atau sisi sumber cahaya, maka akan terlihat lingkaran cahaya yang berpendar. Dan ini berarti bahwa sinar dari sumber cahaya berhasil menembus cairan tanpa kita sadari. Kemudian kita lihat di percobaan kedua. Kita siapkan sebuah tabung yang berisi cairan. Kemudian diletakkan di dalam tabung kimia yang lain. Kemudian disinari sumber sinar dari arah atau sisi kanan ataupun kiri tabung tersebut. Dari pengamatan terlihat bahwa seberkas cahaya melewati cairan di dalam tabung. Larutan pada tabung pertama tadi atau larutan pada percobaan pertama tadi kita sebut dengan larutan atau larutan sejati. Sedangkan cairan pada tabung kedua kita sebut dengan koloid atau lebih dikenal dengan sistem koloid. Nah, fenomena inilah yang kemudian diamati oleh John Tyndall pada abad ke-19. Dan untuk menghormatinya dinamailah fenomena ini sebagai efek Tyndall. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya efek Tyndall ini? Jadi pada larutan sejati, misalkan ini ya, diameter molekulnya kurang dari 40 nanometer. Di mana 1 nanometer tersebut disetarakan dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Sedangkan cahaya tampak memiliki lambda atau panjang gelombang antara 400 sampai dengan 750 nanometer. Kita ambil contoh diameter larutan yang ada itu misalkan memiliki diameter molekulnya adalah 5 nanometer. Dan lambda panjang gelombang dari cahaya tampak adalah 500 nanometer. Maka sebagai perbandingan antara diameter molekul dengan lambda dari cahaya tampak tersebut akan menjadi 100 kali lipat lebih besar dari ukuran molekul. Dan ini menyebabkan dalam perjalanannya hampir semua sinar dapat melalui larutan tanpa interaksi. Sinar ini kemudian sampai di layar dan terjadilah pemantulan diffuse atau pemantulan baur ke segala arah dan juga terjadi pemantulan spekular atau pemantulan beraturan.
Dan inilah yang menyebabkan sinar sampai di mata pengamat dan terlihatlah sinar di layar dengan jelas oleh pengamat, sedangkan sinar yang melewati larutan sejati tidak terlihat. Nah, pada sistem koloid, diameter molekulnya kurang lebih antara 40 sampai dengan 900 nanometer kurang lebihnya. Dan ini juga berarti bahwa ukuran diameter koloid ini hampir sama dengan panjang gelombang atau lambda dari cahaya tampak. Nah, keberadaan molekul koloid ini mampu menghalangi perjalanan dari sinar, sehingga sinar akan menyentuh molekul koloid, kemudian terhambur ke berbagai arah secara acak. Kemudian dari mata pengamat akan mampu menangkap sinar yang terhambur ini, sehingga cahaya terlihat secara jelas melalui sistem koloid tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa efek Tyndall ini adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang disebabkan oleh ukuran molekul koloid yang cukup besar. Jadi koloid di sini bersifat menghamburkan cahaya, larutan bersifat meneruskan cahaya, suspensi bersifat tidak dapat meneruskan cahaya. Jadi begitu untuk efek Tyndallnya. Dan berikutnya adalah contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lihat pada gedung bioskop, jadi jika ada asap yang mengepul, maka cahaya dari proyektor akan terlihat lebih terang. Kemudian pada daerah berkabut, jadi pada keadaan ini, sorot dari lampu mobil akan terlihat lebih jelas. Kemudian yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di dalam rumah. Jadi pada slide di gambar, sinar matahari yang masuk melalui celah di dalam ruangan akan terlihat jelas partikel pada ruangan tersebut. Bisa berikutnya. Baik, yang kedua itu adalah gerak Brown. Jadi gerak Brown ini ditemukan dipopulerkan pertama kali oleh Robert Brown. Itu adalah beliau seorang ahli biologi dari Inggris pada tahun 1827. Jadi partikel koloid ini senantiasa bergerak secara terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag, di mana gerakan ini dikenal dengan nama gerak Brown. Jadi dapat dilihat pada gambar itu adalah ilustrasi dari gerak Brown, di mana model gerakannya itu adalah berbentuk gerakan patah-patah atau zigzag. Kemudian gerak Brown ini dikemukakan oleh Robert Brown pertama kali saat mengamati pergerakan tepung sari di dalam air melalui mikroskop ultra. Gerak Brown dapat menstabilkan koloid karena bergerak secara terus-menerus, dan maka gerakan itu dapat mengimbangi gravitasi sehingga koloid itu tidak akan mengendap. Jadi kesimpulannya, gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Baik, berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak Brown. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi gerak Brown di sini ada 3. Yang pertama itu adalah suhu. Jadi semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki oleh partikel-partikel medium pendispersinya. Yang akibatnya gerak Brown dari partikel-partikel fase terdispersinya semakin cepat. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah partikel. Jadi semakin kecil ukuran partikel koloid, maka semakin cepat gerak Brown tersebut. Kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi gerak Brown ini adalah viskositas, di mana semakin kecil viskositas atau kekentalan, maka gerak Brown akan semakin cepat. Baik, berikutnya. Sifat koloid yang ketiga itu adalah elektroforesis, di mana elektroforesis ini adalah partikel koloid dapat bergerak dalam medan
listrik, dan pergerakan inilah yang disebut sebagai elektroforesis. Jadi pada gambar, koloid yang bermuatan positif bergerak ke katode atau elektrode negatif, sedangkan koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke anode atau elektrode positif. Contoh penggunaan metode elektroforesis itu contohnya adalah untuk mengidentifikasi DNA, kemudian pengendapan partikel atau penyaring debu pada pesawat Kotrel, kemudian proses pelapisan anti karat. Jadi pada pengecatan bodi mobil. Berikutnya. Sifat koloid yang keempat itu adalah adsorpsi. Nah, peristiwa penyerapan ion pada permukaan koloid kita sebut dengan adsorpsi. Partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. Jadi contoh penggunaan sifat adsorpsi pada koloid ini kita lihat pada Sol FeOH3 mampu mengabsorpsi ion-ion H+ sehingga Sol FeOH3 ini bermuatan positif. Baik, berikutnya. Kemudian contoh berikutnya dari adsorpsi ini, penggunaan dari sifat adsorpsi ini pada koloid itu adalah digunakan pada penjernihan air. Jadi dilakukan dengan pergunakan tawas atau Al2SO4 3 kali di dalam air. Reaksi ini akan terhidrolisis membentuk AlOH 3 kali yang berupa koloid. Koloid ini akan mengabsorpsi zat-zat warna atau zat pencemar dalam air. Adsorpsi gas oleh zat padat, misalnya pada masker gas yang berisi arang halus. Jadi aplikasi koloid pada sistem pencernaan air. Jadi air dimasukkan ke dalam sebuah bejana, kemudian ditambahkan tawas serta kaporit. Kemudian disaring lagi menggunakan pasir kerikil, kemudian disaring lagi menggunakan ijuk dan arang, kemudian menjadi air bersih. Dan di sini menggunakan tawas, di mana fungsi tawas di sini adalah untuk menggumpalkan atau mengendapkan partikel koloid. Sedangkan kaporit itu adalah untuk membunuh bakteri yang ada di dalam air tersebut. Berikutnya. Baik, contoh berikutnya adalah untuk menghilangkan bau badan. Nah, di sini produk roll-on deodoran menggunakan aluminium stearat sebagai absorben, dan jika deodoran digosokkan pada anggota badan, maka stearat akan mengabsorpsi keringat yang menyebabkan bau badan. Kemudian contoh penggunaan adsorpsi yang lainnya adalah penggunaan norit. Jadi norit di sini mengandung arang aktif yang akan menyerap berbagai racun dalam usus. Berikutnya. Sifat koloid yang kelima itu adalah koagulasi. Jadi koagulasi ini adalah penggumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Nah, pada gambar yang ada pada layar memperlihatkan bahwa ion fosfat yang bermuatan 3 negatif tertarik lebih dekat daripada ion klorida yang bermuatan 1 negatif, walaupun konsentrasi ion fosfat itu lebih kecil. Dan penyebab koagulasi pada sistem koloid antara lain itu karena adanya pengaruh pemanasan, pendinginan, pencampuran elektrolit, kemudian elektroforesis yang berlangsung lama. Koagulasi koloid karena penambahan elektrolit terjadi sebagai berikut. Jadi koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif atau kation, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau anion. Ion-ion tersebut akan membentuk selubung lapisan kedua. Apabila selubung lapisan kedua itu terlalu dekat, maka selubung itu akan menetralkan
muatan koloid sehingga terjadi koagulasi. Makin besar muatan ion, makin kuat pula daya tariknya dengan partikel koloid sehingga makin cepat terjadi peristiwa koagulasi. Baik, berikutnya rekan Yanti. Nah, contoh proses koagulasi. Jadi pada gambar pertama itu terdapat sistem koloid dengan partikel-partikel sol yang bermuatan negatif. Kemudian pada gambar yang kedua ditambahkan ion Na positif ke sistem koloid dengan partikel-partikel yang partikel sol yang bermuatan negatif. Kemudian pada gambar yang ketiga itu adalah akibatnya, yaitu menjadi partikel-partikel sol sistem koloid akan menjadi netral. Dan pada gambar yang keempat, partikel-partikel sol sistem koloid akan menggumpal dan selanjutnya mengendap atau terkoagulasi. Baik, berikutnya, rekan Yanti. Nah, contoh peristiwa koagulasi itu seperti yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya seperti merebus telur muntah dalam air, kemudian mendinginkan agar-agar panas, kemudian pembentukan delta di muara sungai, kemudian terpakai pada saat penjernihan air sungai, kemudian penggumpalan karet dalam lateks, dan juga penggumpalan asap debu pabrik dengan pengendapan sistem Cottrell. Baik, berikutnya. Sifat koloid yang keenam itu adalah koloid pelindung. Nah, koloid pelindung itu adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain, sehingga dihasilkan koloid yang lebih stabil. Nah, ini kita bisa lihat contohnya pada saat kita membuat es krim. Jadi, agar dihasilkan es krim yang lembut, maka perlu ditambahkan gelatin yang berfungsi sebagai koloid pelindung. Berikutnya. Sifat koloid yang ketujuh itu adalah dialisis. Jadi dialisis itu adalah suatu proses untuk menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Jadi dilihat pada gambar pertama, pada percobaan sederhana. Jadi pada proses ini, sistem koloid yang berada di dalam kantong koloid dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir. Dan kantong koloid tersebut terbuat dari selaput semi-permeable yang dapat dilewati oleh ion-ion, tetapi tidak dapat dilewati oleh partikel koloid. Nah, kemudian dari gambar kedua, mungkin di bawah, ya. Nah, dari gambar kedua, jelas terlihat bahwa ion-ion pengganggu keluar dari sistem koloid, kemudian hanyut bersama air mengalir. Sekarang sistem koloid tersebut sudah bebas dari ion pengganggu sehingga tetap stabil. Nah, prinsip penggunaan dialisis ini digunakan seringkali dalam proses pencucian darah bagi penderita gagal ginjal, di mana fungsi ginjal diganti dengan mesin dialisator. Baik, berikutnya. Agak ke atas sedikit. Ke atas. Bukan yang tadi gambar ke-25, slide ke-25. Ya. Sifat koloid yang ke-8 atau yang terakhir ini adalah koloid liophil dan juga koloid liophоб. Jadi perbedaan antara koloid, kita lihat karakteristik dari koloid liophil dan juga koloid liophоб. Untuk koloid liophil itu sendiri, itu adalah koloid yang mempunyai gaya tarik menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Dan umumnya koloid liophil lebih kental dan juga lebih stabil dari koloid liophоб karena fase terdispersi dibungkus oleh mediumnya sehingga terhindar dari pengelompokan atau koagulasi, dan hal ini seringkali disebut dengan solvatasi atau hidratasi. Nah, koloid liophil bersifat
reversible karena apabila terjadi penggumpalan atau pengendapan dan endapan itu ditambah kembali koloid liofil. Kemudian karakteristik dari koloid liofob, koloid yang gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya tidak ada atau sangat lemah. Koloid liofob akan stabil apabila mengabsorpsi suatu ion. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara koloid liofil dengan koloid liofob. Nah, pada liofil itu mengabsorpsi mediumnya, sedangkan pada liofob tidak dapat mengabsorpsi mediumnya. Kemudian pada liofil dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar, sedangkan pada liofob hanya stabil pada konsentrasi yang kecil. Kemudian pada liofil tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit, sedangkan pada liofob mudah menggumpal pada penambahan elektrolit. Pada liofil viskositasnya lebih besar daripada mediumnya, sedangkan pada liofob viskositas hampir sama dengan mediumnya. Kemudian pada liofil bersifat reversible, pada liofob juga tidak bersifat reversible atau unreversible. Kemudian pada liofil efek tindalnya itu adalah lemah, sedangkan pada liofob efek tindalnya adalah lebih jelas. Baik, berikutnya. Nah, contoh koloid liofil dan liofob dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada koloid liofil itu contohnya adalah sabun, deterjen, agar-agar, dan juga gelatin. Sedangkan contoh koloid liofob dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada susu dan juga mayonnaise. Baik, itu tadi presentasi dari saya mengenai sifat-sifat koloid, dan berikutnya untuk pembuatan koloid akan diteruskan oleh rekan saya, Milen. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya lanjutkan pembahasan mengenai pembuatan koloid. Koloid dapat dibuat melalui dua cara, yaitu kondensasi dan dispersi. Pembuatan koloid melalui cara kondensasi dengan cara pembuatan partikel koloid dari partikel larutan sejati. Dengan kata lain, pembentukan agregat berukuran koloid dari partikel kecil seukuran molekul atau ion. Nah, sedangkan pembuatan koloid melalui cara dispersi adalah dengan memecahkan partikel yang lebih besar atau suspensi menjadi partikel koloid. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terkait pembuatan koloid secara kondensasi. Pembuatan koloid secara kondensasi dapat dilakukan melalui 6 cara, yaitu reaksi hidrolisis, reaksi redoks, reaksi substitusi, reaksi dekomposisi rangkap, penggantian pelarut, dan pengembunan uap. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi yang melibatkan penguraian molekul air membentuk ion H+ dan ion OH-. Salah satu contoh pembuatan koloid dengan melakukan reaksi hidrolisis adalah pembentukan besi 3 hidroksida atau FeOH3. Nah, pembentukan tersebut berasal dari hidrolisis FeCl3 atau besi 3 klorida. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan meneteskan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Nah, saat larutan FeCl3 diteteskan ke dalam air mendidih, akan terjadi reaksi antara ion-ion OH- dengan FeCl3 membentuk FeOH3. Nah, untuk ukuran partikel FeOH3 yang terbentuk lebih besar dari ukuran partikel larutan sejati, namun tidak lebih besar untuk mengendap. Selain itu, FeOH3 yang terbentuk terstabilkan dengan adanya muatan listrik akibat teradsorpsinya ion-ion Fe3+. Hal tersebut menunjukkan bahwa FeOH3 merupakan koloid. Nah, reaksi yang terjadi dituliskan pada layar. Berikutnya, yaitu reaksi yang kedua adalah reaksi redoks dalam pembuatan sol emas dan sol belerang contohnya. Nah, koloid sol emas dapat dibentuk melalui proses reduksi emas 3 klorida dengan timah 2 klorida. Reaksinya adalah
larutan AuCl3 bereaksi dengan larutan SnCl2 menjadi timah 4 klorida atau SnCl4 dan endapan emas. Nah, pada reaksi tersebut, ion Au3+ tereduksi menjadi logam emas. Nah, kemudian untuk reaksi yang berikutnya yaitu pada pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas hidrogen sulfida ke dalam larutan sulfur dioksida atau SO2, yang mana terjadi oksidasi dari ion S2- menjadi sol belerang yang tidak bermuatan atau unsur bebas. Nah, reaksinya yaitu gas H2S direaksikan dengan gas SO2 menjadi endapan es atau endapan belerang dan air. Nah, untuk reaksi yang ketiga yaitu reaksi substitusi. Contohnya pada pembuatan koloid sol As2S3 atau arsenik sulfida. Nah, reaksi substitusi adalah reaksi antara dua senyawa kimia yang terjadi pertukaran konstituen dari setiap senyawa menghasilkan dua senyawa baru yang berbeda. Nah, pembuatan sol As2S3 dibuat dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan arsenik trioksida. Nah, reaksinya yaitu larutan As2O3 direaksikan dengan gas H2S menjadi endapan atau padatan As2S3 dan air. Baik, dilanjutkan dengan pembuatan koloid secara kondensasi lainnya, yaitu reaksi dekomposisi rangkap, contohnya dalam pembuatan sol perak bromida atau AgBr. Nah, AgBr berfungsi dalam membuat film, kertas, atau plat film fotografi. Nah, caranya dalam pembuatan AgBr tersebut dengan cara dialisis yang mana KNO3 atau potasium nitrat dihilangkan kemudian ditambahkan gelatin. Nah, emulsi fotografi adalah suspensi butir-butir perak bromida dalam gel gelatin tersebut. Nah, reaksi yang terjadi seperti yang tertera pada layar. Kemudian pembuatan koloid dengan cara penggantian pelarut. Contohnya pada pembuatan sol belerang. Nah, pembuatan sol belerang yang mana belerang sukar larut dalam air sehingga belerang dilarutkan dalam alkohol terlebih dahulu, kemudian larutan tersebut diteteskan perlahan-lahan ke dalam air sehingga terbentuk koloid. Contoh lain yaitu pembuatan koloid berupa gel hasil pencampuran larutan jenuh kalsium asetat dengan alkohol. Kemudian yang terakhir yaitu pengembunan uap dalam pembuatan sol raksa. Nah, sol raksa dibuat dengan menguapkan raksa, kemudian uap tersebut dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. Selanjutnya adalah pembuatan koloid melalui cara dispersi yang terdiri dari peptisasi, Bussur-Bredig, mekanik, dan homogenisasi. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pembuatan koloid secara dispersi, peptisasi. Peptisasi dilakukan dengan memecahkan suspensi kasar menjadi partikel terdispersi koloid, kemudian menambahkan ion-ion yang dapat diabsorpsi oleh partikel koloid sehingga koloid tersebut stabil. Secara praktis, cara ini dilakukan dengan menambahkan larutan ion sejenis ke dalam suspens atau endapan, kemudian dilakukan pengadukan. Nah, adanya pengadukan tersebut membuat agregat endapan terpecah menjadi agregat-agregat yang lebih kecil menuju ukuran koloid. Penggabungan kembali agregat yang berukuran koloid dicegah dengan adanya ion-ion yang terabsorpsi di permukaan koloid. Contohnya koloid AgCl atau perak klorida yang terbentuk dengan menambahkan aqueous pada endapan AgCl. Selain itu, koloid aluminium hidroksida dibuat dengan menambahkan aluminium klorida pada endapan aluminium hidroksida. Berikutnya pembuatan koloid secara dispersi yang kedua adalah Bussur-Bredig. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol seperti perak, emas, dan platina. Caranya dengan arus listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui dua buah elektroda logam yang sebagai bahan terdispersi. Kemudian kedua elektroda dicelupkan ke dalam air hingga kedua ujung elektroda hampir
bersentuhan agar terjadi loncatan bunga api. Nah, loncatan bunga api listrik menyebabkan sebagian bahan kawat logam menguap dan terlarut dalam air sebagai medium pendispersi membentuk sol. Hal tersebut dapat terjadi karena uap logam yang terbentuk di dalam medium dispersi akan mengkristal dan membentuk partikel halus sehingga terbentuk sol. Baik, berikutnya yaitu pembuatan koloid secara dispersi, cara mekanik. Nah, melalui cara mekanik, butiran-butiran kasar digerus atau digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu, kemudian diaduk dalam medium pendispersi. Contoh sol belerang dapat dibuat dengan menggerus bubuk belerang bersama-sama dengan gula pasir, kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air membentuk hidrosol. Contoh lain yaitu penggilingan kacang kedelai dalam proses pembuatan tahu, pembuatan cat di industri di mana bahan untuk membuat cat digiling sampai berukuran koloid, kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi seperti air. Cara yang terakhir melalui dispersi yaitu cara homogenisasi. Nah, homogenisasi adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Misal untuk membuat koloid tipe emulsi seperti susu. Pada pembuatan susu, ukuran partikel lemak pada susu diperkecil sehingga berukuran partikel koloid dengan melewatkan zat tersebut melalui lubang berpori yang mempunyai tekanan tinggi. Apabila partikel lemak dengan ukuran partikel koloid sudah terbentuk, zat tersebut kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Upaya homogenisasi dilakukan guna mempertahankan kestabilan dari sebuah campuran yang terbentuk dari dua fase yang tidak dapat menyatu atau biasa disebut emulsi. Misalnya pada susu murni, di mana kandungan molekul lemak yang berukuran cukup besar yang dapat terpisah dengan sendirinya atau tersuspensi dari susu ketika dibiarkan terlalu lama membentuk krim. Nah, sistem koloid banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena karakteristik koloid yang penting yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Nah, dalam industri, kimia koloid banyak dimanfaatkan pada pembuatan berbagai produk antara lain kosmetik, tekstil, farmasi, sabun, dan deterjen. Dengan memperhatikan sifat-sifat koloid, banyak hal yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan yang pertama yaitu dalam bidang kosmetik. Bahan kosmetik yang berupa cairan biasanya dibuat berupa koloid untuk menjaga kestabilan. Produk kosmetik dalam bentuk koloid contohnya yaitu pembersih muka, pewangi badan yang berbentuk spray, kemudian hairspray, dan hair gel. Pemanfaatan koloid yang berikutnya yaitu pemanfaatan koloid dalam industri farmasi. Obat-obatan dikemas dalam bentuk koloid agar stabil atau tidak mudah rusak. Contoh obat-obatan dalam bentuk sirup maupun suntikan. Nah, penggunaan arang aktif yang merupakan salah satu adsorben yang dibuat dengan cara memanaskan arang dalam udara kering merupakan salah satu pemanfaatan koloid dalam industri farmasi. Nanorit yang merupakan salah satu obat yang mengandung zat arang aktif dan dikonsumsi untuk menyembuhkan sakit perut. Zat arang aktif dalam norit tersebut akan membentuk sistem koloid di dalam usus sehingga mampu mengabsorpsi bakteri dan membuat bakteri tersebut mati. Arang aktif juga digunakan dalam lemari es untuk menyerap bau dan juga pada rokok filter untuk mengikat asap nikotin datar. Nah, produk-produk penghilang bau badan juga pemanfaatan koloid dalam industri farmasi yang mana produk tersebut akan mengabsorpsi bau badan karena mengandung aluminium stearat yang akan bekerja membentuk koloid AlOH3. Nah, produk yang digunakan dalam industri farmasi lainnya yaitu pensil stiptik atau tawas yang mengandung ion-ion Al3+ dan Fe3+ sebagai obat luka kecil. Nah, ion-ion tersebut akan menetralkan muatan partikel koloid protein dalam darah yang bermuatan negatif sehingga dapat membantu dalam proses penggumpalan darah pada luka. Kemudian pemanfaatan koloid yaitu dalam membantu pasien gagal ginjal. Alat dialisator sebagai mesin pencuci darah untuk penderita gagal ginjal merupakan salah satu pemanfaatan koloid. Proses cuci darah atau dialisis dengan dialisator digunakan untuk memisahkan partikel-partikel koloid dan zat terlarut. Ion-ion dan molekul kecil dapat melewati selaput semi-permeabel sehingga di akhir proses pada
kantung hanya tersisa koloid saja. Proses cuci darah yang memanfaatkan prinsip dialisis koloid, senyawa beracun seperti urea dan keratin dalam darah penderita gagal ginjal dapat dikeluarkan. Darah yang telah bersih kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien. Kemudian berikutnya yaitu industri bahan makanan dalam pemanfaatan koloid. Nah, beberapa makanan yang termasuk dalam koloid yaitu mentega, keju, es krim, dan jelly. Bentuk koloid juga dapat dipilih agar kestabilan bahan makanan terjaga sehingga tidak mudah rusak atau busuk. Nah, pemanfaatan lain yaitu dalam proses pemutihan gula. Gula tebu yang berwarna putih bersih berasal dari gula yang berwarna coklat kotor yang diputihkan melalui sistem koloid. Caranya dengan melewatkan larutan gula berwarna coklat melalui sistem koloid, yaitu tanah di atom atau arang tulang yang berperan sebagai adsorben sehingga warna gula terabsorpsi membuat larutan gula menjadi jernih tidak berwarna. Nah, berikutnya yaitu kegunaan koloid pada bahan pembersih. Nah, prinsip koloid juga digunakan dalam proses pencucian dengan sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen berfungsi sebagai emulgator yang dapat mengemulsikan minyak dalam air sehingga kotoran-kotoran dapat terangkat dan hilang setelah dibilas menggunakan air. Sabun dan deterjen tersusun atas bagian kepala yang bipolar, memiliki sifat liofil atau hidrofil, dan bagian ekor nonpolar yang bersifat liofob atau hidrofob. Bagian ekor lebih suka berikatan dengan minyak atau lemak, sedangkan bagian kepala lebih suka berikatan dengan air. Ketika sabun atau deterjen dilarutkan dalam air, maka molekul-molekul sabun atau deterjen akan mengadakan asosiasi dan orientasi karena gugus nonpolarnya atau ekor saling terdesak sehingga membentuk partikel koloid. Bagian kepala yang bersifat hidrofil akan menghadap ke air, sedangkan bagian ekornya yang bersifat hidrofob akan berkumpul mengarah ke dalam. Ketika pakaian kotor direndam dalam larutan sabun atau deterjen, gugus nonpolar dari sabun atau deterjen akan menarik partikel kotoran lemak atau minyak dari bahan cucian, kemudian mendispersikannya ke dalam air. Setelah dikucek dan dibilas, noda lemak akan diikat oleh sabun atau deterjen yang akhirnya akan larut di dalam air. Nah, sebagai bahan pencuci, sabun dan deterjen bukan saja berfungsi sebagai pengemulsi, tetapi juga sebagai penurun tegangan permukaan air. Air yang mengandung sabun atau deterjen mempunyai tegangan permukaan yang lebih rendah sehingga lebih mudah meresap pada bahan cucian. Selanjutnya yaitu kegunaan koloid pada industri tekstil. Proses pewarnaan kain pada industri tekstil menggunakan sistem koloid. Hal tersebut pada proses pencelupan bahan kain untuk pewarnaan agar daya serapnya tinggi, sehingga warna akan melekat pada tekstil. Nah, zat warna tidak akan diserap sempurna oleh kain jika daya serapnya rendah. Upaya meningkatkan daya serap kain dengan menyelupkan kain ke dalam larutan garam aluminium sulfat atau Al2SO4 3 kali sebelumnya. Nah, kemudian barulah dicelupkan ke dalam zat warna. Saat dicelupkan ke dalam zat warna, Al2SO4 3 kali akan berubah menjadi koloid aluminium hidroksida atau AlOH3. Dapat meningkatkan daya serap kain sehingga warna dapat melekat pada tekstil. Kegunaan koloid yang berikutnya yaitu dalam mengurangi polusi udara. Nah, pesawat Kotrel sebagai alat untuk menyaring gas buangan pabrik memiliki prinsip kerja alat yang memanfaatkan sifat muatan dan penggumpalan koloid sehingga gas yang dikeluarkan ke udara telah bebas dari asap dan partikel berbahaya. Asap dari pabrik sebelum meninggalkan cerobong asap dialirkan melalui ujung-ujung logam yang tajam bertegangan tinggi sebesar 20.000 sampai 75.000 volt. Ujung-ujung runcing logam akan mengionkan molekul-molekul dalam udara. Ion-ion tersebut kemudian akan diabsorpsi oleh partikel asap dan menjadi bermuatan. Selanjutnya, partikel bermuatan tersebut akan tertarik dan diikat pada elektrode yang lainnya. Pesawat Kotrel ini banyak digunakan dalam industri untuk dua tujuan, yaitu mencegah polusi udara oleh buangan beracun dan memperoleh debu yang berharga seperti debu logam. Kegunaan koloid yang berikutnya yaitu pada penggumpalan lateks. Getah karet yang dihasilkan dari pohon karet merupakan sol, yaitu dispersi koloid fase padat dalam cairan. Karet alam merupakan zat padat yang molekulnya sangat besar.
Getah karet harus dikoagulasikan agar karetnya menggumpal dan terpisah dari medium pendispersinya. Asam formiat atau asam asetat biasa digunakan dalam proses koagulasi getah karet. Mekanisme kerjanya yaitu larutan asam akan merusak lapisan pelindung yang mengelilingi karet, sedangkan ion-ion H+-nya akan menetralkan muatan karet sehingga karet akan menggumpal. Getah karet bila tidak digumpalkan melainkan dibiarkan dalam wujud cair disebut lateks. Kestabilan sol lateks dapat dijaga dengan mencampurkan getah karet dan larutan amonia. Larutan amonia yang bersifat basa akan melindungi karet dalam sol lateks dari zat-zat yang bersifat asam sehingga sol tidak menggumpal. Kemudian kegunaan koloid yang berikutnya yaitu pada penjernihan air. Upaya penjernihan air dapat dilakukan baik skala kecil atau rumah tangga maupun skala besar seperti yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Penjernihan air dilakukan secara bertahap yang dimulai dari mengendapkan bahan-bahan yang tidak larut dengan cara mengalirkan air baku secara perlahan-lahan sampai benda-benda yang tak larut mengendap. Zat yang berupa koloid tidak dapat diendapkan dengan cara ini. Kemudian setelah suspensi kasar terendapkan, air hasil penyaringan ditambahkan zat kimia, misalnya tawas atau aluminium sulfat, dan kapur agar partikel-partikel koloid menggumpal dan selanjutnya mengendap. Kemudian, setelah koloid menggumpal dan mengendap, selanjutnya air akan disaring melalui penyaring pasir. Setelah itu, barulah ditambahkan kaporit atau kapur klor untuk membunuh bakteri. Kemudian pemanfaatan koloid yang terakhir yaitu pembentukan delta di muara sungai. Air sungai mengandung partikel-partikel koloid pasir dan tanah liat yang bermuatan negatif, sedangkan air laut mengandung ion-ion Na+, Mg2+, dan Ca2+ yang bermuatan positif. Ketika air sungai bertemu di laut, maka ion positif dari air laut akan menetralkan muatan pasir dan tanah liat sehingga terjadi koagulasi yang akan membentuk suatu delta. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Milen atas pemaparan materinya. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan.